Oke teman-teman, balik lagi di Smart 7 310. Kali ini gue akan bahas buku kelas 7 semester 2 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Oke, yang pertama, ayo kita berlatih 5.1 ya. Yang nomor pertama ini tentang tabel-tabel pohon bernilai ekonomis di Indonesia. Gunakan tabel di atas untuk menjawab pertanyaan berikut. A. Anton mengatakan bahwa rasio diameter ramin terhadap diameter ulin adalah 1:6. Apakah pernyataan Anton benar? Dan jelaskan. B. Ria mengatakan bahwa selisih tinggi damar dan gaharu adalah 25. Apakah benar? Jelaskan. C. Leni mengatakan bahwa keliling ulin sekitar 3/4 kali keliling damar. Apakah benar? Jelaskan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang A dulu ya. Jadi kayu ramin itu diameternya itu 20, kemudian ulin itu diameternya 120. Kita tulis ramin itu 20, ulin itu diameternya 120. Yang ditanyakan apakah 1:6 rasionya. Kita hitung 20 banding 120. Kita dibagi 20 coba. 1:6. Maka pernyataan yang A ini adalah benar. Kemudian yang B, Ria mengatakan bahwa selisih tinggi damar dan gaharu adalah 25. Apakah benar? Kita lihat dulu. Tinggi damar itu 65, kemudian tinggi gaharu itu 40. Karena yang ditanya selisih, gampang. Tadi tinggi damarnya itu 65, gaharu tinggi pohonnya tadi besar 40, maka dikurangi, maka ketemunya 25. Jadi pernyataan yang B ini benar ya. Kemudian yang C. Oke, yang C itu Leni mengatakan bahwa keliling ulin sekitar 3/4 kali keliling damar. Apakah benar? Kita masuk ke pembahasan. Yang C, ulin dan damar. Kita lihat. Ulin 120 diameternya, kemudian damar 150. Jadi diameter ulin itu 120, maka jari-jarinya, karena yang kita butuhkan itu jari-jarinya 60. Kemudian diameter damar tadi diameternya 150, maka jari-jarinya itu 150 bagi 2 itu 75. Dari sini kita harus mengingat rumus dari keliling lingkaran itu, karena pohon kan bentuknya lingkaran, maka rumus keliling lingkaran itu 2πr. Kita buktikan 2πr, R nya kita gantikan milik ulin 60, kita bagi 2π miliknya damar 75. Kita abaikan 2π nya, maka 60 bagi 75, kita bagi 15, sini ketemunya 4 dan sini ketemunya 5. Maka pernyataan yang C ini salah, karena Leni mengatakan bahwa keliling ulin sekitar 3/4. Seharusnya yang benar 4/5. Jadi keliling ulin 4/5 dari keliling damar, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya yang nomor 2.
manusia yang pernah hidup di Indonesia dengan ukuran badan tertinggi adalah Suparwono. Dia adalah mantan atlet basket. Tinggi badan Suparwono adalah sekitar 2,4 meter. Tuliskan 2 pernyataan untuk membandingkan tinggi Suparwono terhadap tinggi kelima pohon. Gunakan pecahan, perbandingan, persentase, atau selisih. Oke. Yang pertama ini karena di sini ada pohon damar, ulin, kayu hitam, gaharu, dan ramin. Kita urutkan dari damar dulu ya. Kita bandingkan semuanya dengan tinggi Suparwono yang di sini tadi. Cara yang pertama, tulis perbandingan tinggi Suparwono dengan tinggi pohon damar. Jadi tingginya Suparwono itu 2,4 meter. Kemudian tinggi pohon damar itu 65. Nah, caranya bagaimana? Kita hilangkan komanya dengan kita kalikan 5 semuanya. 2,4 kali 5 12, 65 kali 5 325. Oke. Yang pertama ini udah ketemu untuk masalah perbandingannya. Kemudian pecahannya. Oke, untuk pecahannya itu kita tinggal tulis 12 per 325. Nah, untuk persentasenya kita buat 12 per 325 dikali 100%, maka ketemunya 1200 bagi 325, hasilnya 3,69%. Oke, untuk perbandingan selisih itu tinggi pohonnya tadi kan pohon damar 65 kurangi 2,4, maka selisihnya 62,6. Nah, untuk ini kan tadi perbandingan dengan pohon damar. Untuk selanjutnya ini perbandingan dengan pohon ulin. Sama seperti tadi, 2,4 banding pohon ulin itu nilai tingginya 50 ya teman-teman. Caranya sama, kita kalikan 5 semua. Dikalikan 5 semua, maka ketemunya 12 banding 250. Nah, pecahannya sama, tinggal kita buat seperti ini. Nah, untuk persentase hasilnya adalah 12 per 250 dikali 100% sama dengan 47,6%. Untuk selisih kita kurangin aja, tingginya 50 kurangi 2,4, maka ketemunya 47,6. Kemudian untuk perbandingan yang lainnya, karena di sini kayu hitam, gaharu, dan ramin itu tingginya sama, kita perwakilkan saja perbandingan dengan kayu hitam ya. Nanti yang gaharu, ramin berarti jawabannya sama dengan perbandingan dengan kayu hitam. Oke, sini lanjutannya tadi, perbandingan dengan kayu hitam.
Caranya sama, 2,4 kita bandingkan dengan tingginya pohon kayu hitam 40, kita kalikan 5, temunya 12 banding 200. Untuk pecahannya itu penulisannya 12/200. Kemudian untuk persentase 12/200 kali 100%, maka ketemunya itu nanti 6%. Nah, untuk selisihnya 40 dikurangi 2,4 dengan 37,6. Ini ya. Nah, untuk yang perbandingan Suparwono dengan pohon gaharu dan ramin, ini jawabannya sama dengan perbandingan kayu hitam. Oke. Kita lanjut yang nomor 3. Dalam tes menguji rasa 2 jenis susu kotak, 780 siswa memilih full cream, hanya 220 siswa yang memilih high cal. Lengkapi setiap pernyataan berikut. A. Terdapat titik-titik siswa lebih banyak yang memilih full cream. B. Siswa yang memilih full cream lebih banyak daripada memilih high cal dengan rasio titik-titik banding titik-titik. Oke, yang A itu aslinya itu hanya mencari selisih dari miliknya 780 siswa memilih full cream dikurangi 220 siswa memilih high cal, maka ketemunya 560. Jadi cara baca yang A seperti ini. A. Terdapat 560 siswa lebih banyak yang memilih full cream. Untuk yang B itu perbandingan 780 dibandingkan dengan 220. Caranya gampang, kita bagi 10 dulu, maka ketemunya 78 bagi 22. Dari pola sini kita bisa lihat supaya bisa dibagi lagi menjadi dibagi 2. 78 bagi 2 39 banding 22 bagi 2 11. Ini udah mentok, maka hasilnya 39 banding 11. Oke, untuk selanjutnya ini nomor 4. Kelas 7D di SMP Mandala mengumpulkan data berbagai jenis film yang disukai oleh siswa kelas 7 dan 8. Jenis film: action 75, action kelas 8 80, drama kelas 7 105, kelas 7 105, kelas 8 150. Totalnya dari ini 180, totalnya dari ini 240. Oke, lengkapi pernyataan berikut berdasarkan tabel di atas. A. Perbandingan banyak siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 8 yang memilih drama adalah banding. Oke, caranya itu jadi yang ditanya perbandingan banyak siswa kelas 7 memilih film drama terhadap banyak siswa memilih drama. Oh, perbandingan 105 dengan 150. Oke. Yang A, perbandingan 105 dengan 150. Kita bagi 5 semuanya, maka ketemunya nanti 21 banding 30. Kemudian kita bagi lagi, bagi 3, maka hasilnya 7 dengan 10. Ini udah mentok, jadi 7 banding 10 perbandingannya. Untuk yang B itu pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action adalah jumlah seluruh. Oke, caranya kita jumlahkan siswa yang memilih film action. Jadi film action itu kan ada 75 ditambah 80
ketemunya 155. Nah, kemudian jumlah seluruhnya, jumlah seluruh maksudnya ini ditambah ini 180 ditambah 240. Nah, ketemunya nanti 420. Dan cara menghitungnya itu cukup 155 dibagi 420. Maka kalau kita bagi 5 semua, bagi 5, 155 dibagi 5, 31, 420 bagi 5, 84. Nah, ini nilainya. Kemudian yang C, perbandingan banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action. Jadi perbandingan drama terhadap film action. Oke. Caranya itu tadi kan udah diketahui jumlah seluruhnya ini 420. Nah, jumlah siswa yang C ini jumlah siswa yang memilih film drama itu ada 105 tambah 150, temunya 255. Tadi yang memilih action itu film action ini ada 155. Oke, kita hitung dulu nih, kita tulis ulang. Jumlah siswa yang memilih action 75 tambah 80 sama dengan 155. Maka ketemunya 255 dibanding 155. Terus kemudian dibagi 5 semua. Maaf, di sini agak sedikit ramai. 255 banding 155 sama 51 banding 31. Saya ulangi lagi, di jumlah siswa yang film drama itu tambah 105 dan 150, temunya 255. Kemudian jumlah siswa yang action 275 tambah 80, 155. Kita bandingkan 255 ini kita bandingkan dengan 155. Caranya dibagi 5 semua, temunya 51 banding 31. Oke, sekian dari saya. See you, bye bye.